Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan padamu dengan suatu mudarat, ya, baik itu atau kefakiran, fala kashifalah, tidak ada yang bisa menyembuhkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridaka bi khair, apabila dia Allah Subhanahu wa taala menghendakimu dengan suatu kebaikan apapun, ya, bi khairin di situ apa? Nakirah. Ya apa? Ya, ada huruf ba murni nakirahnya. Ya, kemudian didahului oleh syarat nakirah. Ya, syarat ya tufidul umum. Yang nakirah dalam konteks syarat itu memberikan faedah umum. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendakimu dengan kebaikan apapun, tadi yang di muka, ya, kebaikan apapun, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolak, ya, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bihi man yasha badih. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan dengannya, ya, atau memberikan dengannya siapa saja yang dia kehendaki, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang ketiga, wabtaghu ya indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Carilah Allah Subhanahu wa taala rezeki. Ya, doalah, taklah, ya, fabtaghu, carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki, ya. Supaya wa'buduh, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada kita sekalian. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, ya, tidak terhitung, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sekalian. Sejak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, ya, limpahkan pada kita sekalian. Kewajiban kita yaitu syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, hati kita dalam, ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dari Allah semata. Ya, wa in ta'ud apa? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka apa saja yang ada dari kalian kenikmatan itu adalah, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pandaian seorang atau, ya, keahlian seorang, ya, akan tapi itu adalah merupakan, ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hambanya. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita akan kenikmatan tersebut, ya, dengan lisan kita sebutkan, ya, pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat, ya, tunjukkan apa? Ya, rasa syukur pada kita. Ya, rasa syukur kita, ya, kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita sekalian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan dalam jawarih kita, anggota badan kita, di dalam ketaatan pada yang memberikan kenikmatan. Karena seorang yang menuntut ilmu, yang kemudian dia mendapatkan ilmu, maka apa tanda kesyukurannya? Di antaranya apa? Amalkan, mengajarkan, ya, dan apa, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekali lagi apa, antum dapat, ya, ilmu yang banyak, ya, hafalan yang kuat, ya, kemudian pemahaman yang sangat, ya, pemahaman yang, ya, melebihi teman-temannya yang lain, itu adalah, ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian menyombongkan diri, ya, bertindak wenang-wenang atau, ya, bertindak melampaui batas. Ya, begitu pula pada harta, ya, begitu pula pada harta dan juga kenikmatan-kenikmatan lain. Kalau dapatkan ilmu, ya, kita ucapkan alhamdulillah, kita diberikan pemahaman, memahami dari apa yang
Ya, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an, Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, ya. Misalnya kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan, kita ajarkan ilmu tersebut ya untuk kemanfaatan pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya, jazakallahu khair. Kemudian beliau rahimahullah taala datangkan dalil berikutnya dalam bab ini, namanya Allah Subhanahu wa taala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah dan siapakah yang lebih sesat? Ya, siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang yad'u min dunillah? Dari orang-orang yang apa? Menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyeru selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang apa? Tidak mampu akan hal itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang apa? Tidak bisa mengijabahi, tidak bisa mengabulkan untuknya hingga hari kiamat. Ya. Hingga hari kiamat. Ya. Kemudian mereka wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka dari doa-doa mereka itu apa? Ya, ghafilun. Ya, mereka itu apa? Lalai. Ya, dari doa-doa mereka itu lalai, yaitu an du'a man da'ahum minal musyrikin, yaitu doa ya orang-orang yang mereka seru dari orang-orang musyrik atau dari perkara dari kesyirikan, itu mereka apa? Ghafilun, yaitu lalai, la yas'urun bi du'ai man da'ahum. Jadi mereka tidak merasa dengan doa mereka kepada orang yang mereka seru. Ya, karena apa? Yang mereka seru di antara mereka adalah imma amwat. Bisa jadi mereka ini adalah amwat, yaitu adalah orang-orang yang telah mati. Au jamat, yaitu benda-benda mati. Au malaikah, ya, atau para malaikat. Yang mereka ini apa? Yang diseru itu adalah masghuluna bima khuliqu lah. Yaitu mereka sendiri itu apa? Sibuk. Ya, mereka itu apa? Sibuk terhadap apa yang mereka itu diciptakan untuknya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang diseru atau yang diseru itu adalah sibuk dengan apa mereka itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka sibuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sibuk untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilalaikan oleh orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa idza khusiran nasu, dan apabila manusia itu apa? Khusir, khusir itu adalah dikumpulkan, kanu lahum a'da, tatkala nanti dikumpulkan di yaumil qiyamah, maka mereka akan saling bermusuh-musuhan. Yaitu orang yang menyeru dengan orang yang diseru. Bahwasanya yang diseru ini apa? Tidaklah mengakui, dan tidaklah ridho dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka lakukan dari orang-orang yang menyeru. Wa kanu bi ibadatihim
kafirin. Dan mereka yang diseru itu dengan peribadatan mereka itu kafirin. Itu apa? Akan mengingkari, ya. Itu mengingkari ya siapa saja yang beribadah kepada mereka. Ya, ini kerugian. Ya, kerugian yang nyata ya bagi orang-orang yang ya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala nanti yang di yaumil kiamah, ya apa saja yang diseru itu akan mengingkari peribadatan mereka ya kepadanya. Ya, jadi yang diseru itu apa? Ya, akan mengingkari peribadatan orang-orang yang menyembah mereka ini ya atau apa saja yang disembah ya di hari kiamat. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ya hafizahullah taala, dan syarahnya sebagian sudah kita baca, itu adalah qala syarih hafizahullah taala man adall, siapakah yang lebih sesat, yaitu la ahada asyaddu dolalan, yang tidak ada seorang pun yang sangat apa kesesatannya, ya sangat kesesatannya. La ahad, la nafiyah lil jinsi, ya kan? Kalau nafiyah lil jins menafikan seluruhnya, ya menafikan seluruhnya, yaitu tidak ada seorang pun, ya. Asyad ini khobarnya, ya marfu, kemudian asyaddu dolalan, itu apa? Yang lebih sesat, dolalan. I'rabnya apa kalau dolalan? Tamyiz, ya. Setelah isim tafdil, itu adalah tamyiz. Ya, la ahada asyad dolalan, itu tidak ada seorang pun yang lebih sesat, ya, dari yaitu min dunillah, dari orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min dunillah yaitu ghairillah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. La yastajibulah, yaitu apa? La yaqdiru ala ijabatihi, tidak mampu untuk mengabulkannya, ya, bi'itaihi ma talaba minhu, memberikan padanya, untuk memberikan padanya apa yang dia minta darinya. Ya, misalnya apa? Datang ke kuburan kemudian minta ya wali ya yang telah mati, dia menangis. Kemudian apa? Ya, bersedekah. Ya, kemudian apa? Membaca Al-Qur'an di situ. Ya, kemudian apa? Meminta ya wali apa? Sampaikan ya permohonan saya ya untuk apa? Mendatangkan anak, untuk memberikan anak. Ya, padahal ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan pada siapa saja yang minta kepadanya, dan pengabulan tentunya sebagaimana kita telah ya pahami ya bahasanya bisa diberikan secara langsung atau digantikan ya dengan yang lainnya, atau nanti disimpankan di hari kiamat ya, atau digantikan dengan yang lainnya yang semisal dengan apa yang diminta tadi. Kadang seorang itu tidak menyadari ya bahwasanya Allah mengabulkan permohonannya, kemudian dia apa? Berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal itu tidak bisa apa? Mengijabai, tidak bisa mengabulkan dari apa yang dia minta. Kemudian wahum ay al-mad'un, ya, yaitu al-mad'un, yaitu orang-orang yang diseru, ya, wahum, ya, itu orang-orang yang seru an du'aihim, yakni dari doa orang yang menyeru, ghafilun, ya mereka itu lalai. Ya, jadi an du'aihim ay doa man da'ahum minal musyrikin, sedangkan ya wawunya wawu apa? Wawu haliyah kan? Wahum yaitu mereka yang diseru sendiri itu apa? An du'aihim ghafilun, dari doa-doa mereka ini orang yang menyerunya. Jadi orang yang datang ke kuburan tadi ya misalnya itu apa? Ghafilun. Misalnya itu benar kalau misal kuburan orang yang saleh, maka orang saleh sendiri apa? Mereka sibuk bahasanya nanti apa? Ya akan bertanggungjawabkan amalan-amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu malaikat, maka malaikat itu juga sudah sibuk. Ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jamadat, benda-benda mati itu juga sibuk bertasbih yang apa? Kita semua tidak mengetahui tasbihnya mereka. Ya, menyucikan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui, sudah sibuk. Ya, yaitu ghafilun la yash'urun. Ya, itu mereka tidak merasa.
Ya, nanti makanya apa? Akan diingkari. Ya, orang-orang yang apa? Menyeru di dunia itu akan diingkari oleh yang diseru. Ya, bidu'a iman da'ahum, yaitu dengan doa orang yang menyeru mereka. Li'annahum imma amwat, ya yang tadi itu karena itu memang orang yang sudah mati. Ya, orang sudah mati itu apa? Sudah melakukan apa yang dia lakukan selama di dunia. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia akan ya menuai kebaikan. Apabila dia melakukan kejelekan, maka dia akan ya menuai kejelekan yang dia lakukan. Ya, seperti itu. Au jamat, atau benda mati. Ya, benda mati diminta. Ya, benda mati diminta. Bagaimana benda mati? Ya, diminta. Au malaikah, ya, atau para malaikat. Masghuluna bima khuliqulah. Yaitu mereka semuanya itu sibuk, ya, dengan apa yang mereka itu diciptakan untuknya. Itu diciptakan untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza khusiran nas, yaitu jumi'u, apabila mereka dikumpulkan, yaitu yaumul kiamah, hari kiamat, kanu, yaitu mereka, ya, para sembahan-sembahan itu yang mereka menyerunya selain Allah Subhanahu wa taala, nanti apa? Lahum a'da, akan menjadi ya musuh-musuh mereka. Mereka yatabarraun, mereka berlepas diri. Ya, berlepas diri dari orang-orang yang menyeru mereka, ya, dan ya memusuhi mereka. Jadi akan apa? Berlepas diri dan akan memusuhi mereka. Wa yu'adunahum, tidak terima dengan peribadatan ya kepadanya. Ya, tidak terima dengan peribadatan kepadanya. Makanya kafirin di sini maknanya adalah jahidin, yaitu mereka ingkar ya li ibadati man abadahum. Ya, terhadap peribadatan siapa saja yang menyembah mereka. Bisa dipahami di sini? Kemudian makna al-ijmali lil ayatain, yaitu makna secara global ya dari dua ayat ini yang didatangkan oleh penulis, anallaha ta'ala hakama. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi bahwasanya bi annahu la adall, bahwasanya tidak ada yang lebih sesat dari orang yang mimman da'a ghairallah, dari orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, minal makhlukin, ya, dari makhluk, ya, apapun, ya, mimman la yakdir, dari makhluk-makhluk tersebut tidak mampu untuk mengijabahi, mengabulkan, yaitu dakwatihi fid dunya, di dunia, ya, wala yas'uru bi du'a iman da'ahu, ya, dan juga tidak merasa dengan doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian ternyata apa? Wa idza qamatil qiyamah, maka bila kiamat itu tegak, kiamat itu terjadi, wa jumi'an nas, manusia dikumpulkan, ada man da'ahu. Jadi dia apa? Apa yu'adi? Ada yu'adi apa? Memusuhi. Ya, akan memusuhi orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa tabarra'a minhu, dan mereka apa? Akan berlepas diri. Ya, maka falaisa hadzal musyrik illa fi nakadin fid daraini. Maka tidaklah musyrik ini, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, ya, yaitu yang menyeru pada selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Tidaklah dia melainkan apa? Fi nakad, itu dalam kesusahan, dalam kesulitan, ya, dalam musibah, fid darain, di dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhiratnya. Karena ini yang menjadikan apa? Dia kekal di dalam neraka karena telah ya menyeru ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La yahsulu ala ijabatin fid dunya, tidak mendapatkan ijabah di dunia, tidak dikabulkan. Kemudian apa? Wa tujhad ibadatuhu. Kemudian apa? Diingkari peribadatannya fil akhirah. Ya. Yang itu apa? Ahwaju ma yakunu ilaiha. Yang itu apa? Dia nanti apa? Butuh kepadanya, padahal pengen apa? Ya, bahwasanya apa? Bisa menolong nanti di akhirat juga, ternyata ya di dunia tidak mendapatkan, atau kalau dia mendapatkan apa yang diinginkan dunia itu adalah merupakan ya istidrad, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya itu mendapatkan, maka itu adalah bentuk ya istidrad yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Baru ketika dia lalai, ya Allah Subhanahu wa taala akan ya jungkir balikkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala timpakan ya kepadanya dengan suatu musibah yang mengejutkannya. Ya, karena itu ya dia telah melakukan
dari pembatal-pembatal keislaman. Kemudian ya diingkari di akhirat, akan diingkari di yaumil qiyamah. Kemudian munasabatul ayatain lil bab, kesesuaian dua ayat ini terhadap bab, yaitu judul anna fihima al-hukm, ya bahwasanya di dalam kedua ayat ini terdapat hukum atas man da'a ghairallah, yaitu siapa saja yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, bi annahu adall, ya bi annahu adallud dhalin, itu orang yang paling sesat. Ya, itu adalah orang yang paling sesat. Wa anna du'a ibadatun, dan ini menunjukkan bahasanya sungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Faman sarafa li ghairillah fa huwa ya musyrik. Maka barang siapa yang memalingkan doa itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang telah berbuat kesyirikan. Ya, maka dia telah ya berbuat kesyirikan. Kemudian ma yustafadu minal ayatain, apa yang bisa diambil dari dua ayat ini? Ya, yang baca dibagi ya satu-satu biar ada yang baca. Ya, Abu Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ma yustafadu minal ayataini awalan anna ad-du'a ibadatun faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar. Ya. Yang pertama, ayo, enggak apa-apa satu-satu nanti biar apa antum latihan membaca juga. Ya, anna du'a ibadah, bahwasanya doa itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, faqad asyraka syirkal akbar, maka sungguh ya dia telah melakukan syirik akbar. Ya, melakukan syirik besar. Ya, terlebih apabila seorang itu apa mati di atas ya perbuatannya tersebut. Ini adalah merupakan kerugian yang apa? Ya, kerugian yang sangat, ya bahwasanya dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang dari segala macam bentuk kesyirikan, ya yang zahir, yang tampak maupun yang ya batin, itu yang tidak tampak. Dan yang kedua, al-faidatu tsaniyah bayanu syaqawati man yad'u ghairallahi fid dunya wal akhirah. ya, yang kedua adalah bayan ya penjelasan taqawati, yaitu kesengsaraan man yad'u ghairallah, ya kerugian orang yang apa menyeru selain Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, itu di dunia ya terlebih lagi adalah di akhirat, karena akhirat itu adalah merupakan sebagai bukti ya, dan awalnya adalah apa di akhir hayatnya, ya akhir hayatnya itu ya akan ya terjadi suatu yang apa mengejutkannya. Ternyata dia termasuk, misalnya memang kalau orang itu apa melakukan kesyirikan, ya seorang itu melakukan kesyirikan, maka ya naudzubillah akan dikejutkan di akhir hayatnya ya dengan suatu yang dia apa tidak menyangkanya. Ya, dia sangka bahasanya apa ya telah berbuat kebaikan, ya kul hal nunabbiukum bil asarina a'mala, ya maukah ya kul katakan ya katakanlah, maukah kami beritakan dengan orang yang apa ya yang paling merugi, ya itu apa alladzina apa tadi kul hal nunabbiukum bil asarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu orang-orang yang apa dhalla sa'yuhum, itu hilang ya hilang sa'yuhum fil hayatid dunya, jadi apa yang dia upayakan di kehidupan dunia itu hilang. Sedangkan apa? Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, sedangkan mereka menyangka bahasanya mereka itu telah apa? Yuhsinuna sun'a. Itu apa? Telah berbuat ya kebaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti akan ya dikejutkan ya dengan sesuatu yang dia tidak menyangkanya. Maka ya ini seorang yang apa terus-menerus dalam kesyirikan ya waspada. Ya hendaknya waspada bahasanya apa ya bisa jadi di akhiratnya apabila tidak ya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan amal apa tanda dari kesengsaraannya. Apabila dia tidak bertobat, maka ya ada tanda kesengsaraannya, yaitu bahasanya dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian
ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال. Iya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kesyirikan itu adalah paling besarnya kesesatan. Ya, paling besarnya kesesatan. Ya, silakan. الرابع إثبات البعث والحشر للجزاء. Iya. Kemudian yang keempat dari dua ayat ini terdapat faedah yaitu apa? Isbatul ba'tsi wal hasy lil jaza. Ya, yaitu penetapan akan adanya hari berbangkit wal hasyr. Itu sama. Ya, karena yaumul hasyr itu adalah hari berbangkit lil jaza. Yaitu untuk ya mendapatkan balasan, ya, untuk mendapatkan balasan. Kemudian yang kelima, خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له عكس ما يتصور المشركون فيها. ya, yang kelima bahwasanya anal authan, bahwasanya apa? Ya, berhala-berhala ya atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu la tasma. Ya, tidaklah mendengar orang yang menyerunya. Gimana? Ya, menyeru ya kepada pepohonan. Ya, itu adalah mendengar ya pepohonan yang dikeramatkan dan yang semisalnya, ya, dan tidaklah bisa mengijabahi, ya, dan ini nanti akan menjadi apa? Kebalikan yang di apa? Mayatasawwar, apa yang tergambar oleh orang-orang musyrik di dalamnya, ya, itu akan menjadi apa? Ya, kebalikan dari apa yang disangka oleh orang-orang yang menyembahnya, ya, bahwasanya disangka ya bahwasanya misalnya mendapatkan apa yang diinginkan, kemudian dikarenakan apa? Dia telah menyembah pohon misalnya. Tidak. Ya, akan tapi ya apa? Ya, itu adalah merupakan ya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di sana ada yang menyembah batu misalnya, atau ya kadang di mana di Indonesia ini ada yang membuat Tuhan, ya. Itu misalnya di mana daerah yang situ apa sampai apa? Ya, dibangun atau dipahat Tuhan, kemudian apa? Dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau di ya Jawa ada itu yang namakan dulu kalau kita dengar yaitu pabrik Tuhan. Itu yang sering bikin apa? Ya, patung-patung, yaitu ibaratnya itu kalau dijadikan itu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya telah ya membuat ya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة. ya, yang keenam adalah bahwasanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Ya, ini yang harus kita ketahui, bahwasanya seorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan bagi dunianya, ya, lebih-lebih kebaikan bagi akhiratnya. Ya, siapa yang baca biar digilir mendapat satu-satu kan untuk latihan baca. Belum, silakan enggak baca ayatnya. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Ya, jazakallahu khair. Kemudian musannif rahimahullah taala mendatangkan dalil yang selanjutnya, yaitu yang kelima, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Amma yujibul muttar." Ya, itu ya hamzahnya di sini adalah ya hamzah istifham. Ya, siapakah yang ya memberikan ijabah kepada orang yang muttar, yaitu orang yang kesusahan, yang tertimpa padanya kesulitan. Idza da'ah, itu apabila berdoa kepadanya. Ya, wa yaksifus su, kemudian apa? Bisa menyingkap kesusahan, bisa menyingkap keburukan. Wa yaj'alukum khulafa ya, wa yaj'alukum khulafa al-ard, kemudian menjadikan kalian khulafa, yaitu para pemimpin, yaitu dari masa ke masa. Ya, menjadikan pemimpin dari masa ke masa. Ya, kemudian pertanyaannya adalah ailahum ma'allah. Ya, apakah ada ilah selain Allah atau bersama Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada sembahan-sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala?
qalilam ma tadzakkarun. Maka apa? Qalilam ma tadzakkarun. Ya, itu ya kalian ya sedikit sekali. Ya, kalian sedikit sekali ya mengetahui dari apa atau mengambil peringatan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat-nikmatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala ya telah berikan, telah limpahkan pada kalian. Oleh karenanya ya asraktum bihi ghairah. Ya, oleh karenanya kalian apa? Sekutukan ya Allah Subhanahu wa taala selainnya, bersama Allah Subhanahu wa taala selainnya di dalam peribadatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti apa? Seorang yang datang tadi ya ke kuburan wali kemudian meminta wali ya untuk menyampaikan ya hajatnya, kebutuhannya, maka itu telah menjadikan ya selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca Syarah Shalih Fauzan ya amman di sini ai manhu, siapakah? Ya, siapakah dia? Yaitu al-muttar, al-makrub alladzi masahud dur. Yaitu al-muttar itu adalah al-makrub. Seorang yang mendapatkan kesusahan, yaitu seorang yang tertimpa dengan kesulitan atau kesusahan. Kemudian khulafaul ard al-idafatu bi ma'na fi. Yani khulafa itu apa? Ya, para khalifah fi yaitu apa? Ya, di bumi maksudnya. Ay yakhluf itu apa? Setiap qarn ya, setiap kurun yang menggantikan apa? Kurun yang sebelumnya. Yaitu apa? Kullu qarnin ya, yaitu yakhlufu kullu qarnin al-qarnal ladzi qablahu fil ard. Itu setiap kurun itu berapa? 100 tahun ya. Jadi kurun itu adalah 100 tahun. Ya, setiap 100 tahun menggantikan apa? Ya, yang sebelumnya datang setelahnya hilang 100 tahun, kemudian ada yang menggantikan. Ya, itu fil ard. Idhofahnya bermakna fi. Kemudian a ilahu ma'allah. Ya, apakah ada ilah bersama Allah, yaitu siwahu, selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan hadil asya ya bikum ya kepada kalian, wa yun'im alaikum hadhi ni'am ya, dan memberikan nikmat atas kalian dengan nikmat-nikmat ini. Qalilam ma tadzakkarun, itu qalilam ma tadzakkarun, yakni tadkurun tadzakkuran qalilan, yaitu kalian ini mengingat dengan mengingat yang sedikit sekali di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala wa ni'amih ya, dan dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala alaikum. Falidzalika asraktum bihi ghairahu fi ibadatih. Oleh karenanya kalian menyekutukannya ya dengan selainnya ya di dalam beribadat kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ijmali lil ayah, yahtaju ta'ala 'alal musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala itu berhujjah, akan menghujai orang-orang musyrik yang mereka ini apa? Fittikhadihim asyufa'a. Ya, di dalam pengambilan mereka asyufa'a min dunihi. Ya, syufa'a dari selainnya. Ya, yaitu syafi', yaitu yang bisa mengantarkan. Ya, karena dalam benak manusia bahwasanya seorang itu ketika meminta pada Allah Subhanahu wa taala itu seperti seorang yang ketika mendatangi penguasa. Jadi tidak bisa masuk kepada penguasa melainkan harus melewati apa? Ya, pengawalnya, harus melewati orang-orang dekatnya. Ya, maka ya ketika seorang ya hamba, ya ketika seorang yang buat kesyirikan ini apa? Datang ke kuburan karena mengetahui ya, meyakini bahwasanya si wali ini adalah orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang menyampaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya keyakinan yang seperti ini yang menjadikan ya kesyirikan itu apa? Terus menerus. Bahkan sebagian mereka ya ada yang mengatakan, ya saya tidak pernah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ketemu sama orang yang apa mengatakan saya tidak pernah minta pada Allah. Kenapa? Karena ayah saya ya telah datang kepada kiai, kemudian apa kiai ini yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini di Mekah. Ya, padahal orang ini di Mekah mengatakan saya seingat saya 1 kali atau 2 kali meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena apa? Yaitu tadi. Ya, permohonannya, keinginannya itu sudah apa? Dititipkan lewat siapa? Ya, lewat Mbah Kiai, ya, atau ya Kiai dan yang semisalnya. Ya, menjadikan ya permintaan pada Allah Subhanahu wa taala itu seperti permintaan kepada sesama makhluk. Ya, menjadikan ya hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu seperti hubungan kita kepada pembesar kita misalnya.
Ya, tidak bisa seorang itu masuk pada presiden, melainkan harus ya melewati pengawalnya dan melewati apa birokrasi dan apa ya melewati apa tata apa namanya kalau urutan dalam masuk misalnya untuk menghadap seperti itu, maka itu tadi yang terjadi ya, mengatakan bahasanya saya tidak pernah minta ya, melainkan 1-2 kali, kemudian apa karena sudah titip ya dan dikabulkan ya, diyakini bahasanya telah dikabulkan ya, dapat uang ya, dapat rezeki dan yang semisalnya. Maka di sini ya hendaknya kita sekalian ya tidak ya atau jangan sampai terjatuh dalam perbuatan kesyirikan ya, karena kesyirikan itu ya kadang apa samarkan bagi sebagian orang ya, karena saking samalnya ya sehingga tidak ya mengetahuinya ya, melainkan orang-orang yang belajar tauhid dengan benar. Kemudian ya di sini al-makna ijmali di sini tadi telah sebutkan min duni maqat alimu ya, dengan apa yang mereka telah mengetahuinya, wa aqarru bihi ya, dan mereka menetapkannya min ijabatillahi lahum, dari ijabahnya Allah ya, aslinya itu adalah ijabahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mereka indama yad'una ya, ketika ya mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala fi hal syiddah ya, pada keadaan susah, wa kasfihi su, dan juga telah disingkapkan darinya apa ya keburukan yang turun padanya ya, dan telah Allah janjikan mereka itu apa khulafa fil ard ba'da amwatihim, yaitu seorang atau generasi yang telah hilang habis kemudian digantikan generasi yang lainnya. Fa idza kanat alihatum la taf'alu syai'an, maka apabila sembahan-sembahan mereka tidak melakukan sedikit pun dari min hadil umur, dari perkara-perkara ini, bagaimana mereka menyembahnya ya, fa kaifa ya'buduna ma'allah ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena mereka la yatadakkaruna ni'amallahi alaihim, karena mereka tidak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya atas mereka itu, melainkan mengingat yang sedikit sekali ya, yang sedikit sekali ini ternyata apa la yurithu khasyatallah ya, yang pengingatan pada Allah Subhanahu wa taala yang sedikit ini tidaklah mewariskan pada mereka, memberikan pada mereka apa rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu mereka waqa'u fi syirik, mereka terjatuh di dalam kesyirikan ya, mereka terjatuh dalam kesyirikan. Munasabatul ayat lil bab anna fiha butlanul istighasah bi ghairillah, bahwasanya di dalam ayat ini ya terdapat batalnya yaitu meminta ya istighosah, yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah ada yang bisa mengijabahi orang yang kesulit ya, orang yang susah, wa yaksifusu an-nazila, dan menyingkap ya kesusahan yang turun ya, wa yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Insyaallah bisa dipahami ini, kan mudah dari apa yang telah disebutkan, tinggal kita bisa memahami dengan benar. Ma yustafadu minal ayah, ما يستفاد من الآية. الفائدة الأول. al-faidah awal. Gimana al-faidah awal? الفائدة الأولى. Ya, al-faidatul ula. Ya. بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Iya. Yang pertama adalah butlanul istighatsah bi ghairillah, itu batilnya ya meminta, yaitu istighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang tidak mampu akan hal itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini batil, jelas kebatilannya. Kemudian yang kedua, ثانيا أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. iya, yang kedua bahwasanya orang-orang musyrik mereka menetapkan dengan tauhid rububiyah, itu Allah sebagai apa? Pencipta, pengatur, pemberi rezeki ya. Itu walam yudkhilhum dzalika fil Islam, dan tidaklah
masukkan yang demikian itu ya ke dalam agama Islam. Terus Thalithan al-istidlalu ala tauhidil ilahiyyati bi tauhidir rububiyyati. ya, yang ketiga adalah istidlal, yaitu pendalilan, yaitu apa? Atas tauhid ilahiyah, ya, atas tauhid ilahiyah, dan ini adalah tujuan kita yang diciptakan dengan menggunakan tauhid rububiyah. Dari sisi mana? Yujibul muttar kan? Ya, dari sisi mana? Ya, aman yujibul muttar, itu yang mencipta, yang mengabulkan ya apabila menyingkap dari kesusahan, kesulitan, kemudian yang menjadikan apa? Khulafa'al ard, ya, atas uluhiyah, yaitu ailahum ma'allah. Apakah ada ilah yang hak ya bersama Allah yang dari selain Allah? Tidak. Ya, tidak bakal ada. Ya, karena Allah lah yaitu ilah yang hak. Kemudian الرابعة الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه. iya, kemudian al-ihtijaj alal musyrikin. Maka ini adalah ya penghujahan terhadap orang-orang musyrik ya dengan apa yang mereka telah menetapkannya ya atas apa yang mereka apa telah ya mengingkarinya. Ya, bima aqarru bihi ala ma jahaduh. Ya. Kemudian sebenarnya cukup enggak? Ya, dibaca matanya dulu. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. Iya, kita baca dengan cepat ya. Kemudian beliau mendatangkan hadis dari riwayat Imam ya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, di sini mengatakan warwa Tabrani bi isnadihi. Anau kana fi zamanin Nabi, dahulu di zamannya Nabi itu ada munafik. Di sini tidak disebutkan kan yu'dhil mu'minin, yang memberikan gangguan pada orang-orang beriman. Faqala ba'duhum, ya, sebagian mereka mengatakan kumu, ya, yaitu kumu, yang sahabat, ya, mengatakan, ya, pada sahabat yang lainnya, kumu bina, ayo, ya, bangkitlah, berdirilah, nastaghis bi Rasulullah sallam min hadzal munafik, yaitu kita minta, ya, pertolongan, ya, kepada Rasulullah sallam dari munafik ini, ya, dari munafik ini, ya. Kemudian apa? Ya, faqala Nabi alaihi salatu wasalam, innahu la yustaghatsu bi. Ya, sungguhnya apa? Tidaklah dimintai ya pertolongan dengan perkara yang semisal ini, ya, ini dikhususkan dengan qadiyah atau perkara yang semisal ini, ya, wa innama yustaghatsu billah, hanya saja dimintai pertolongan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Rasulullah SAW menganggap bahwasanya apa? Tidaklah dimintai pertolongan untuk menghilangkan munafik ini, ya, apa? Kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW enggak mampu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memperlakukan orang munafik itu dengan perlakuan seperti orang muslim kan? Ya, kenapa? Walaupun mereka zahirnya menampakkan keislaman, tapi batinnya apa? Menyembunyikan kekufuran. Ya, nanti akan kita baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu min hadzal munafik, yaitu dari munafik ini, yaitu baik itu misalnya dizajar atau ditakjid, ya, dan yang semisalnya, ya, yang sesuai ya dengan perkara yang bisa sesuai dilakukan, ya, sesuai yang dilakukan. Kemudian di sini, ya, innahu la yustaghatsu bi, ya, innahu la yustaghatsu bi, ini dari sabdanya Ali alaihi salatu wasalam, hanya saja tidaklah dimintai bantuan itu kepadaku, ya, dalam hal ini, yaitu dohirnya jumlah ini adalah penafian mutlak, ya, peniadaan secara mutlak, dan juga ada kemungkinan bahwasanya maksudnya, ya, bahwasanya apa? Maksudnya itu apa? Itu innahu la yustaghas, ya, sungguhnya tidaklah dimintai pertolongan bihi
dengan Rasulullah SAW fi hadhil qadiyah al-muayyanah. Yaitu dengan apa? Kejadian atau qadiyah, yaitu perkara tertentu. Ya, dengan perkara tertentu. Maka dengan ini fa'al al-awwal, menurut ya pendapat yang pertama, yakunu nafyul istighosah ya mimba bisaddid dara'i wa ta'addu fil lafadz. Jadi menurut ya pendapat yang pertama bahwasanya apa? Penafian di sini adalah penafian mutlak, ya itu ditinjau apabila ya minta tolong kepada Rasulullah SAW itu nanti akan bisa menghantarkan kepada apa? Kesyirikan. Dan juga ya wa ta'addu fil lafadz, dan juga apa? Ya beradab dalam pengucapan. Ya sehingga beliau mengatakan ya la yustaghatsu bi, ya innahu la yustaghatsu bi. Kemudian walaisa min babil hukm bil umum, dan bukan penghukuman secara umum. Kenapa? Ya karena nanti apa? Yaitu tadi bahwasanya di sana ada istighatsah yang diperbolehkan ketika pada perkara yang dimampui oleh seorang. Ya, kemudian hadir sebagaimana syarat yang telah kita sebutkan di awal. Ya, yang kita telah sebutkan di awal. Ya. Jadi itu dibawa kepada ya kalau yang menafikan secara mutlak itu maka dibawa kepada bahasanya ini bisa mengantarkan seorang itu ya terjatuh ke dalam kesyirikan atau ta'addu fil lafadz, ya beradab dalam ya pelafatan, dan ini bukan termasuk hukum secara umum ya dikarenakan penafian ya meminta pertolongan kepada Rasul itu tidaklah secara mutlak. Ya, ada istighosah yang kalau Rasulullah SAW itu mampu maka akan ya memberikannya. Ya, bahkan boleh istighosah dengan Rasul bima yaqdiru alaih, terhadap apa yang beliau mampu. Sebagaimana siapa? Ya, orang yang dari golongan Musa alaihissalam meminta bantuan kepada ya Nabi Musa. Ya, meminta bantuan kepada Nabi Musa ya alaihissalam. Atau ya Ibnu Taimin menyebutkan amma idza qulna, adapun apabila kita ucapkan innan nafya aidun ilal qadiyah muayyanah, apabila kita katakan bahasanya perkara ini kembali kepada suatu kejadian tertentu, qadiyah perkara tertentu ya allati istaghatsu bin nabi, ya yang mereka para sahabat itu meminta pertolongan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fa innahu yakunu alal haqiqah, maka sungguhnya ini adalah ya kejadian yang sesuai hakikatnya, ya yaitu penafian yang hakiki. Kenapa? La yustaghatsu bi, maksudnya adalah la yustaghatsu bi fi mithli hadhil qadiyah, tidaklah diminta pertolongan kepadaku semisal kejadian ini, semisal perkara ini. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam memuamalai orang-orang munafik ya itu muamalatul muslimin, padahal munafik tapi dimuamalai seperti apa? Muamalah muslimin. Ya, kenapa? Karena nanti dianggap bahwasanya Rasulullah SAW membunuh misalnya apa? Kelompoknya. Ya, akan mendatangkan fitnah itu sehingga apa? Orang-orang munafik di sini maksudnya adalah munafik akbar. Yaitu orang yang apa? Menampakkan keislaman kemudian dia menyembunyikan kekufuran. Ya, menyembunyikan kekufuran, maka karena Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka seperti muamalah dengan ya kaum muslimin, ya maka beliau alaihissalam menghukumi mereka secara zahirnya, ya menghukumi mereka ya secara zahirnya, karena mereka ya sebagaimana diketahui ya bersembunyi dengan kekufuran, bahwasanya mereka ini adalah termasuk orang-orang yang beriman. Ini dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian di sini qala syarih hafizallahu taala At-Tabrani wal Hafidz al-Imam Sulaiman bin Ahmad sahib al-Ma'ajim Thalatha. Di pemilik ya mu'jam yang tiga, yaitu mu'jam kabir, mu'jam awsat, dan mu'jam shaghir. Ya, mu'jam ya ma'ajim jamak dari mu'jam, yaitu mu'jam shaghir, mu'jam awsat itu, dan juga mu'jam ya apa al-kabir. Kemudian bi isnadihi, yaitu ila Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ya, di sana disebutkan ya bahwasanya sahabatnya adalah Ubadah bin Samit. Munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul
Rasul munafikin. Ya, munafik di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafikin, yaitu tokohnya, gembongnya orang-orang munafik. Ya, dan sebagian ya Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan tidak disebutkan di sini ya, tetapi diketahui ada kemungkinan ya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, karena telah ma'ruf tentang gangguannya kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian nastaghitsu bi Rasulillah, itu kita meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyingkirkan dari munafik ini, dari gangguannya. Innahu la yustaghatsu bi, ya sungguhnya tidaklah dimintai bantuan kepadaku, yaitu kariha Rasulullah SAW ayyastamila hadzal lafaz fi haqqihi. Itu Rasulullah SAW tidak suka menggunakan lafaz ini pada haknya, ta'adduban ma Allah, ya karena untuk ya menggunakan adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ijmali, lamma qawiyal ya Islam, tatkala Islam itu kuat, maka di sana ada kelompok dari orang-orang kufar yang memandang ad-dukhul fil Islam zahiran wal baqa 'alal kufri batinan. Itu ada orang-orang kafir ya, mereka memandang masuk dalam Islam secara zahir, itu secara lahir. Tetapi mereka tetap dalam kekufuran batinnya, yaitu orang-orang munafik. Summu bi munafikin. Wa kana yasduru minhum minal aqwal wal af'al ma yudayiqul muslimin. Dan apa yang muncul dari mereka dari ucapan dan perbuatan yang menyakitkan, ya, mempersempit atau menyempitkan kaum muslimin. Wa min dzalika ma hasala min hadzal rajul. Dari yang demikian itu apa yang terjadi dari laki-laki ini. Hatta talaba ba'du sahabah minan nabi, sehingga sebagian sahabat meminta pada Nabi alaihi wasallam ya kaffahu, ya supaya mencegahnya dan menzajarnya, ya memberikan hukuman sanksi kepadanya. Wa Nabi SAW yakdir ala dzalika, dan sungguhnya Nabi SAW itu mampu akan yang seperti itu. Tetapi lakin lamma kanat istighah, ya akan tetapi karena keadaannya, ya sighah allati taqaddamu biha ilai, yaitu keadaan sighah, yaitu ucapan yang diucapkan sahabat itu dengan kata istighosah, ya fiha isa'atu adabin ma'allah ya ta'ala, maka terdapat di dalamnya ya kurang sopan, ya kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma yang bagi antukal, ya dengan apa yang sepantasnya untuk ma yang bagi itu tidak sepantasnya untuk diucapkan. Istangkarohan Nabi, ya Nabi SAW mengingkari ya takliman li sahabah, ya untuk mengajari sahabat, wasad dan lidariah asyirik, dan juga menutup celah-celah kepada kesyirikan, wa himayatan li tauhid, dan untuk menjaga kepada tauhid. Kemudian kesesuaian hadis ini terhadap bab inna fihi, bahwasanya terdapat dalamnya adalah pengingkaran Nabi SAW, yaitu al-istighatsah bi ghairillah, meminta tolong pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal hadits, saya baca aja ya biar cepat. ما يستفاد من الحديث الأولى أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. Ya, min babin aula, bahwasanya tidaklah dimintai bantuan yaitu istighosah kepada Nabi, dan kepada selainnya tentu lebih layak lagi. Kemudian yang kedua, enggak apa. Ayo Arsyad. ثانيا الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. Ya, yaitu bimbingan untuk menggunakan lafaz yang bagus dan untuk menjaga tauhid. Kemudian ثالثا سد الطرق المفضية إلى الشرك. yaitu menutup jalan-jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ini sudah dijelaskan semuanya. Kemudian yang keempat, رابعا مشروعية الصبر على أذى في الله. ya itu syariatkannya kesabaran ya di dalam alal adha, ya terhadap gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayo tambah satu. الخامسة ذم النفاق. ذم النفاق. Dhammun nifaq, dham ya. Dhamma yadhummu dhamman ya. Itu dhammun nifaq. Kemudian yang keenam, coba
Ya Abdurrahman. سادسا تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين. Ya, yaitu haramnya menyakiti kaum mukminin karena itu adalah merupakan perbuatan orang-orang munafik. Ya, karena itu merupakan perbuatan orang-orang munafik. Insyaallah bisa dipahami. Dengan ini kita sudah menyelesaikan bab didatangkan oleh ya musannif rahimahullah taala. Mudah-mudahan bisa dipahami ya darinya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.